Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya akan dijelaskan untuk widi. Insyaallah ibu bapak mengulangi izin mohon biasa mengulangi insyaallah malam Rabu video hingga malam Rabu 18 nanti jalan rombongan di Tasik akan ada CDK kelas KJDA musket tapi nasib di musket insyaallah jalan rombongan 12 dinten jumlah 12 dinten 2 kali Jumatan dan program umroh 12 dinten 2 kali Jumatan tapi di 18 take off-na siang judika tapi dulu November dan insyaallah yang berhenti itu anak insyaallah Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat itu insyaallah menghancurkan ayo lepaskan dari di awal Desember. Ketika kita ingin menangkap sebuah kupu-kupu, ketika kita ingin menangkap sebuah kupu-kupu, kita tangkap sayapnya, maka sayapnya mungkin akan rusak dan hilanglah keindahan kupu-kupu tersebut. Ketika kita ingin menangkap kupu-kupu, jangan ditangkap dengan dilem kakinya, sebab ketika dilem kakinya mungkin kakinya akan rusak, akan patah, akan cacat, maka hilanglah kesempurnaan kupu-kupu itu. Ketika kita ingin menangkap kupu-kupu juga jangan dikejar, karena semakin dikejar semakin lari, semakin dikejar semakin menjauh. Tetapi ketika kita ingin menangkap kupu-kupu, buatlah taman di depan rumah kita, hiasi taman itu dengan bunga yang indah, bunga yang harum. Hiasi, bersihkan. Sebab kalau tidak dibersihkan, bukan kupu-kupu yang akan hinggap, tapi mungkin akan ada ular, ada hama, kalajengking atau apapun yang akan ada pada taman tersebut. Sekali lagi, hiasi, bersihkan, hiasi takluk depan rumah kita, halaman rumah kita dengan taman yang indah. Maknanya apa? Ketika kita terus-terusan mengejar dunia, maka tidak akan kita dapatkan. Allah sampaikan dalam surat At-Takasur, Al-haqqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ketika kita berlomba-lomba dengan kemegahan, maka kita tidak akan mendapatkan hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, jangan seperti itu. Sekali-kali jangan seperti itu. Summa kalla sawfa ta'lamun, jangan seperti itu. Ketika kita mengejar dunia, maka boleh jadi kita terus-terusan mengejar dunia, sulit dunia kita dapatkan,
Tapi mungkin juga akhirat kita tidak akan mendapatkan dalam versi yang terbaik karena kita terlalu sibuk mengejar dunia. Tetapi ketika fokus kita dialihkan, ketika kita anggap bahwa dunia dengan segala keindahannya adalah kupu-kupu, kita fokus alihkan memperbaiki diri kita dengan tujuan akhirat, memperbaiki halaman rumah kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki tujuan akhirat kita, dibuat taman yang indah dan harum dengan bunga-bunga yang begitu indah, maka kupu-kupu akan mendekat. Tidak perlu jauh untuk mengejar kupu-kupu itu. Allah sampaikan ini, pesan ini pada surat ke-28 ayat 77. Abdi yakin ibu bapak sering nguping ayatnya. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kebahagiaan di akhirat sebagai tujuan kita, sebagai goal kita, tetapi jangan melupakan kebahagiaan dan bagianmu di dunia. Ibu, bapak, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Konsep yang pertama, upami meser motor di dalam pasti kenging helm, pasti ya. Upami meser domba di pasar pasti kenging tambang. Upami meser daging sapi di pasihan keresek. Tapi upami meser helm kenging motor moal. Meser tambang kenging domba moal kambing. Meser keresek aya isian daging moal. Ketika tujuan kita, fokusnya kita alihkan, fokusnya kepada ridho Allah sebagai tujuannya dan akhirat yang kita kejar, maka dunia dengan segala isinya Allah berikan. Dua, ketika kita terus menjalani keadaan seperti ini, ibu bapak, mungkin kita dihadapkan oleh Allah dengan sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu kesulitan yang teramat sulit. Saur Allah di surat Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayyaqrabu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu mengira tidak akan diapa-apakan. Jangan mengira biasa saja. Ketika kalian mengatakan aman, saya beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal kamu belum diuji. Allah pasti bakal menguji. Ketika ujian itu, pangapunten, ketika yang pertama tadi tujuan kita adalah Allah, yang kedua seberapa dekat kita dengan Allah. Apunten, mangga dicek. Contoh misal dulu. Hiji waktos abdi ngabantun misal ngabantun minuman hideung. Terus sertifikat seperti dikasih ke Bapak, Pak, coba iya dulu, pasti dulu, payah. Iya tenang, lah sok dulu. Abdi kenal sanes sadinten 2 dinten, sanes samingguan 2 mingguan, tos sabaraha tahun pendak di PBB ini. Pamahut berjantan. Oh mohon, sok Pak leut we, engke pamitos beres kaleutan namanya jual kosan. Gila, dugi kasep. Padahal pahit hidup deh, tapi karena sepuluh. Kumardi kena cakat, tos cakat, percanten. Sanaos pahit, sanaos hidup, tetap diminum. Beres teh minum. Nah, atuh nu tadi teh, Pak, nu tadi teh nu disebat madu hitam.
Misal, itu kan aya jenis madu hitam ya. Madu hitam ada napi misalnya naon lah, tadi teh jamu naon gitu apa eta teh jamu. Insya Allah mudah-mudahan bili gaduh panyawat naon itu ieu mudah-mudahan biasa sehat. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita terkadang ada sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyulitkan, susah pisan, sakit pisan. Tapi ketika kita percaya bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah, ayat dina Al-Qur'ana ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali dengan izinnya Allah. Bahwa segala sesuatu ada pada skenario-nya Allah. Segala sesuatu ada pada pengaturannya Allah. Jangankan hal yang besar, daun jatuh dari pohonnya pun itu bagian dari qada dan qadarnya Allah. Yakin kepada Allah sehingga apapun kondisinya, ketika sakit sekalipun, pahit sekalipun, maka ibu bapak kita terima. Tapi upami misalnya punten aya nu sumpi terkenal nyana minuman warna-warni saya. Ibu coba minum ieu, ibu pasti ngagolong dulu. Nah, itu namun buah racun atau buah naon, itu ujung-ujung diminum. Walaupun misalnya bentuknya sangat indah, bentuknya sangat bagus, pasti cium teh wangi misalnya. Lah teh waka-waka di minum, sabab terkenal, sabab tidak dekat, sabab belum tentu percaya. Tapi ketika sudah dekat, nah kondisi kita saat ini kepada Allah sapertos kumaha? Sudah dekatkah kita dengan Allah? Sehingga ketika dekat kita dengan Allah, ada ujian, ada kesakitan, ada penderitaan dan sebagainya, tos yakin pasrah, oh iya tadi Allah. Seperti tadi pahit oge diminum, nah percaya bahwa iya teh jamu akan menyehatkan, ujungnya akan membuat sehat, ujungnya akan membuat kita lebih bugar. Kesakitan, penderitaan yang kita alami ketika kita yakin bahwa ini dari Allah, ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun kecuali dengan izin Allah. Ya dari Allah ujian kanggo kita. Maka ketika ada ujian seperti itu di surat Al-Baqarah ayat 154 155, walanabluwannakum bisa'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiri sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi konsepnya ketika ada sesuatu yang mungkin penderitaan menyakitkan, kita sedih, kita yakini bahwa itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah dan Allah yang akan mengatur. Cuman konsepnya tadi yang kedua, seberapa dekat kita dengan Allah. Seberapa dekat kita dengan Allah, ibu bapak, punten cek ketika kita sholat. Kan sholat itu adalah komunikasi kita sama Allah. Punten, ya analogi ketika kita punten misalnya mampir di suatu tempat makan, ibu di rumah makan, ibu bapak ya di rumah makan, kan aya nama seurupi-rupina ketika ke rumah makan teh aya nu moto heula, aya nu selfie heula, sehingga makannya teu fokus. Leres teu ibu bapak, aya kan sama terus. Punten misalnya ya cai ibu, ya cai, cobian di mana teh
Ieu cai kurang manfaatkan, yuk kita minum sama-sama. Bismillah. Jadi ibu diminum, bu, coba diminum, diraoskeun, sing karaos, coba diminum ibu. Takedana namanya teh, takedah gaya cantik tos we, dinikmati gitu kan. Ibu karaos itu, upami karaos itu cik masih periogi teu cai es. Kunaon ayeuna ketika kita minum, pun dina kondisi kan kadang-kadang siang teh panas wae ya ibu ya. Suasana teh suasana lembab gitu kan, asap diharidangeun wae gitu. Hoyong teh minum teh cai es. Sebab kadang-kadang ketika kita minum kita tidak bisa menikmati. Apa orang minum teh glok gitu. Ada yang kondisi ketika makannya tidak dinikmati. Makan teh cok seetos. Tidak dinikmati makannya. Terfokus kan punten dina teori kesehatan ibu ya geuningan mengunyah teh kan aya bilanganna geuningan gitu ya kapungkur geuningan ibu zaman sekolah gitu teh mengunyah teh sabaraha kali tah 30 kali gitu lho salah 30 salapan kan dini cobi misalnya namanya 5, 6, 7 gitunya terus ya pas sebenarnya kata kasalat terus aku cai gitu kan supaya selembut heula dinikmati. Ibu bapak, bagaimana dengan sholat kita? Dinikmati tidak? Biasa usum teh. Nah, kanggo sapertos itu punten aya hiji kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia jantan ngamotivasi kanggo kita semua. Suatu ketika Rasulullah menuju kumpul sama para sahabat. Ketika menuju kumpul aya salah sawi sahabat atuh katingal teh nurut ditaros ku Rasulullah. Kunaon anjeun teh nurut wae, kunaon anjeun teh murung teu berag gitu. Ieu pun bahasa Abi ya ngabantu dina hadis Rasulullah. Ya Rasulullah, abi teh aya patarosan. Tapi lamun ku abi ditaroskeun, abi sok janten isi. Saha Rasulullah, sok bade naroskeun naon atuh? Tidak ada kehinaan dari sebuah pertanyaan. Bade naroskeun naon? Saleh tajami, ya Rasulullah, upami abi sholat teu acan tiasa husu, sholat abi ditampi moal ku Gusti Allah. Ibu, bapak, mungkin ieu patarosan sami sareng abi ayeuna. Sami sareng mungkin aya di antaus ibu oge ataupun bapak nu naroskeun sapertos itu. Ieu sahabat naroskeun ka Rasulullah, ya mungkin ngawakilan perasaan urang gitu ya ibu bapak ya. Ya Rasulullah, upami abdi sholat teu acan tiasa husu, kinten-kinten salat abi ditampi mah. Saha Rasulullah, sesungguhnya setan akan terus menggoda dan mengambil bagian kita dari sholat kita. Diulangi, sesungguhnya setan akan terus menggoda kita dan mengambil bagian dari sholat kita. Tetapi ketika kita terus berusaha khusyuk, maka Allah akan melihat setiap usaha kita. Lihat deh, ketika kita berusaha khusyuk, maka Allah akan melihat setiap usaha kita. Ibu bapak mungkin ketika sholat, Allahu Akbar, emutan kan itu kan astagfirullah menuju sholat emut deui. Al-Fatihah ngaco deui emutanana gitu nya. Kali-kali emutkeun deui terus berusaha seperti itu, berusaha menghadirkan hati ketika sholat.
Sahabat Rasulullah, sesungguhnya Allah upami diibaratkan kami sanes maksudnya ibaratkan Allah. Sahabat Rasulullah, sesungguhnya Allah ibarat seorang ibu yang melihat anaknya ketika dia belajar berjalan. Ketika anaknya belajar berjalan, dia berjalan mendekati, berlari mendekati, mungkin akan terjatuh, bangkit lagi, berjalan lagi, berlari lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, terus seperti itu, berusaha untuk mendekat. Apakah seorang ibu akan marah atau tidak? Rasulullah, seorang ibu tidak akan marah, bahkan dia akan berlari menyambut anaknya. Dia akan peluk, dia akan dekat. Seperti itulah kasih sayang Allah. Walaupun sekali lagi bukan bermaksud membandingkan Allah dengan makhluk, tapi ibaratnya Allah tidak akan pernah meninggalkan orang yang mau berusaha mendekat kepadanya. Allah akan terus memeluk. Ketika seseorang merangkak mendekati Allah, Allah akan mendekati sambil berjalan. Ketika orang itu berjalan mendekati Allah, Allah akan mendekatinya sambil berlari. Ketika orang itu berlari mendekati Allah, Allah akan mendekatinya lebih cepat lagi. Tapi pendeknya, Allah selalu tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mau kembali kepadanya. Dan ibu bapak, seberapa yakin kita kepada Allah, seberapa dekat kita kepada Allah, tergantung ikhtiar kita. Bami sholat ke acan rusuhnya pun kadang-kadang itu gimana namanya, masalah klasik semua orang begini. Asal nama, lupa bacaan dan sebagainya, gumun. Bapak, jangankan di masjid kita hilang. No Ramadan 2024, abi kantos tarawehan di Masjid Kuba, beberapa kali imam diingatkan. Bacaan anak imam diingatkan. Tarawih kan panjang itu. Sering rakaatnya keras. Dengan sholat biasa mungkin jangan. Jangan diingatkan. Sekelas imam-imam seperti itu yang hafal 30 juz masih diingatkan. Lupa manusia. Tapi seberapa kuat kita mendekati kepada Allah, itulah yang Allah akan mendekati kita. Jadi biadai hiji konsepnya, alihkan tujuan kita bukan untuk meraih dunia semata, tapi mengharap ridho Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadikan akhirat tujuan, bukan dunia semata. Rasulullah pernah menggambarkan, celupkan jari kita pada air laut, di laut celupkan, terus angkat, maka akan ada satu yang menetes di sini. Rasulullah, satu tetesan itulah ibarat gambaran kebahagiaan dunia, sedangkan lautan yang luas adalah ibarat kebahagiaan akhirat. Kalau kita tidak mendapatkan bagian kita di dunia, jangan bersedih, terus berusaha, terus berikhtiar supaya kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Dan fokus kita alihkan. Terkedah meser helm, upami hoyong helm. Sabab pami ge motorna teu gaduh. Ya deui, terkedah meser helm. Upami motorna teu gaduh. Meser we motor. Insyaallah helm dipasihan. Ieu sanes-sanesna ulah meser helm sanes gitunya. Gitu. Ai motorna teu gaduh. Terus balik kanan naon helm diambil kamu kan dia helm diambil karena motor gitu. Oh karena gojek diku tukang gojek lagi aya helm tapi kita mah
Kalau masuk dianggap perusahaan segarupin ya. Mana mesel motor, maka insya Allah helm dipasih. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah dengan izin Allah, ada pada qada dan qadarnya Allah. Ketika di pasihan minuman pahit dan sebagainya, tos telan sajalah. Nukat itu, yuk kita perbaiki terus, kita rasakan, kita hadirkan, kita fokus dalam setiap aktivitas kita. Makan kita fokus, sehingga makannya dinikmati. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, sehingga terkadang sediantawis kita ibu bapak sering melupakan nikmat minum, nikmat makan. Dah makan pada sarana wae oge. Kalau kita dinikmati ya nikmat. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimahullah, sering mungkin kita mengalami sakit hati. Sering kita mungkin mengalami kekecewaan. Ibu bapak, sesungguhnya sakit hati itu bersumber dalam diri. Bagaimana kita mengelola, memanage hati kita. Sebab yang di luar itu semuanya netral. Yang di luar diri kita itu semuanya netral, tapi kita yang akan membentuknya. Punten. Misal ibu bapak, buat suatu ketika kita misalnya diuji. Punten ningali Rasulullah lah. Konsepnya konsep Rasulullah anu hatinya selalu jembar, melihat kondisinya kondisi positif. Rasulullah diuji dengan kondisi kadang-kadang Rasulullah ketika berdakwah di halangan, bahkan difitnah, bahkan ketika ke Taif Rasulullah dilempari. Tapi Rasulullah melihat kondisi itu bukan dengan kondisi batin yang terluka, tapi dengan aura positif, tidak dengan negatif. Bahkan kan malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung kan jengkel entah. Ya Rasulullah, toh saya ulang angkat ya gunung ulang timpakeun. Tapi pikiran positif Rasulullah, ibu bapak, kita baca di sejarah, jangan. Mereka melakukan seperti itu karena tidak tahu. Mereka melakukan seperti itu karena mereka tidak sadar. Dan kalau mereka tahu, maka mereka tidak akan melakukan seperti itu. Mereka belum tahu kebaikannya. Mereka belum tahu indahnya Islam. Mereka belum tahu bahwa Islam akan menyelamatkan. Sehingga mereka membenci, mereka mengingkari dan sebagainya. Doakeun we, mudah-mudahan nanti ayeuna enjing pageto anak cucunya beriman sadayana, dan doa Rasulullah diijabah. Taif menjadi satu kota mukmin muslim 100%. Jarak Makkah Taif kirang langkung 80 km. Cobi ibu bapak tos mamapah tebi. Disambut ka di balai doga. Dugi ka Rasulullah kan berdarah. Akhirnya mana Katolik naik bus. Kamu zaman Rasulullah makan itu apa? Naik onta membelosakan. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimahumullah, pangapunten, kita mungkin diuji dengan suami. Untuk ibu ya, diuji dengan suami. Ekspektasi, mindset, pikiran kita suami ibu teh, soal ibu teh, suami abi teh
gagah, setia, artos seueur dipasikeun ka abdi sadaya. Teu pernah disulap-sulap. Itu kan kelas nanti Bu. Ekspektasina nanti. Teu kolot. Terus sabar, teu pernah ngambek, teu pernah nyentak. Ekspektasinya seperti itu. Tapi ketika misalnya harapan makan eta ibu ya bapak ya, suami, pamangan sami harapan mah gitu. Istri nanti gelis, tak pernah ayah koloteun, gitu ya. Jika orang yang mengenggar gitu kan, nurut, dan sebagainya ya. Ayeuna mah gelis tiasa kupil terdepan. Gitu. Ya Allah. Kenyataan punten. Kenyataan. Suaminya itu penting. Ibu bapak cobian 7 hari makin cinta sama suami. Timbulkan auranya aura positif. Ulah aura negatif. Da kami aura negatif mah. Tinggal ini film aura negatif, punten dia mah aura negatif. Salah. Abi yakin pami eta nu dieun saminggun ilfil ta ibu tah. Tapi cobi. Aurana aura positif. Ya Allah, ieu suami abdi. Salami ieu terus mendampingi abdi. Ikhtiar melalui nafkah. Kadang-kadang capek, kadang-kadang dugi ka teu damani. Melaan abdi. Dumaos abdi teh ayeuna cuaca teu aya sasaha. Si namina teh paripaosna mah culang cileung teh teu jeung sasaha batur. Mantukeun batur sareng wargi tepi, tapi suami rela mendampingi abdi berbagi rezeki. Cobi awal positif nu dalam sanes ieu can tampunya angin jelaan teu damai, jelaan kadang-kadang teu mana teh begadang. Hiji waktos ketika abdi udut diatur ka dokter, cobi di emut kebaikannya, sehingga pangapunten ketika ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yang terbayang kebaikannya, biasanya perempuan itu akan kuat tahan setia kepada suaminya. Nah, sebab yang terbayang adalah kebaikannya. Tapi anu cerai biasanya mah nu kabayang teh kekurangannya, kejelekannya. Laras kejelekan aya da jami. Kan tiba-tiba terus diobrolkeun ibu bapak ya, bahwa suami kita itu manusia, pasti ada kekurangan, ada kesalahan, pasti itu. Tapi cobi sekian puluh tahun berumah tangga, cobi tetep ketika nuju pulang, tetep nanu tadi. Itu wah eta. Ya Allah, mungkin dia kelelahan, mungkin dia lelah. Duka kumaha ketika didamel abi terang, duka mam, duka henteu. Ketika dipadamelanana boa teuing itu kieu dan sebagainya. Ibu bapak, aura positif yang ditimbulkan sekali deui itu hanya satu contoh. Ketika misalkan barangkali